BSD arah ke Pamulang, arah ke Ciputat Pamulang. Halo pemirsa, saya lagi di bengkel Pamulang ini, dokter mobil mengecek AC mobil saya. Kadang-kadang suka tidak dingin, mudah-mudahan tidak apa-apa sih. Kalaupun rusak jangan yang besar-besar itu ya, biar nggak mahal. Ayo. Oke, mobilnya lagi dicek kondisi AC-nya gimana. Mudah-mudahan tidak apa-apa, tapi suka tiba-tiba tidak dingin gitu. Lagi di dokter mobil BSD. Di sini jasanya apa aja yang diberikan? Kalau untuk jasa kita sebetulnya dari perawatan AC, terus ada juga perawatan tune-up. Terus kalau saya mau request kaki, kita juga bisa juga kan. Ya. Gitu. Jadi sesuai sama request aja, selagi kita bisa bantu, kita akan bantu. Mesin mobil bisa? Mesin mobil bisa. Bisa ya? Maksudnya ke tune-up. Atau misalnya ada request lain tentang mesin mobil, kita juga bisa. Kalau saya lihat kontennya Kohlunglung gitu kan, dia bisa bikin mobil jadi irit, dimodif apanya lah. Itu pengerjaan berapa lama kalau kayak gitu? Kalau itu tergantung sih sebetulnya Kak. Kalau misalnya ngomongin irit kan setiap mobil beda-beda kan. Ada yang misalnya memang mobil besar ya memang dia nggak terlalu irit karena mobil family. Nah, misalkan mau dibikin gimana lah supaya agak iritan dikit, itu berarti bongkar mesin atau apa gitu? Kalau kita sih nggak bongkar ya Kak, kita tanpa bongkar. Terus palingan kita bantu cek dulu dia kendalanya itu borosnya kenapa, apakah karena ruang bakarnya kotor atau misalnya memang karena karakter yang kayak gitu. Kalau misalnya memang dia ruang bakarnya kotor, kita lebih sarankan untuk perawatan tune-up-nya dulu untuk pembersihan ruang bakar dan dilihat lagi nih untuk BBM-nya. Itu lama pengerjaan berapa? Untuk itu sekitar 2 jaman. 2 jam? Kalau ini AC berapa lama pengerjaan? Kalau AC tergantung nanti pengerjaannya Kak. Gitu. Pengerjaannya apa aja, setelah ketahuan mau dikerjakan apa baru kita bisa bantu estimasi. Halo pemirsa, jadi saya sedikit cerita tentang mobil ini, Hyundai Tucson yang bensin tahun 2017. Nah, dari secara keseluruhan mobil ini nyaman dipakai. Ini dibandingin dengan yang sekelas ini ya, saya pikir ini paling nyaman. Pentingan suspensinya empuk, diajak kenceng juga. Untuk sekelas ini mendingan lah, lumayan gitu. Dapat garansi dulu dari Hyundai 3 tahun 3 tahun atau 60.000 kilo dan udah habis garansinya. Dari awal dipakai, kalau konsumsi bensin ya mana ya, nggak bisa disebut irit. Ini 2000 cc bagaimanapun agak berat, dapat 110 juga ya, berkisar antara 18 sampai 110. Cuma dari awal dipakai ada beberapa trouble. Karena dulu masih garansi, jadi ya tinggal klaim ke dealer ya, ke ATM langsung di handle. Cuma begitu garansi habis, lumayan juga biayanya. Dari awal ini AC-nya agak masalah ya. Dulu sempat sampai ganti panel depannya sendiri, terus sampai ganti panel dulu. Makasih ya Hyundai. Cuma sekarang tahun kelima AC-nya mulai muncul masalah. Saya bawa ke Hyundai, katanya harus ganti 1 set. Wow, ganti 1 set itu semua ya, kompresor, evaporator mungkin, selang mungkin enggak ya. Kalau selang cuma ekspansinya juga harus ganti segala macam dan biayanya relatif mahal. Akhirnya kemarin di Hyundai ganti sensornya doang juga ya, lumayan lah. Ternyata berjalan waktu baru berapa bulan ini dari pas ganti sensor tadi, sudah dinginnya tuh hilang timbul. Kayaknya saya barusan bawa lagi ke Hyundai dicek lagi,
kompresor itu masih garansi. Katanya nggak masalah Pak, udah dingin. Oke, saya pakai. Ternyata dinginnya hilang timbul lagi. Akhirnya saya lihat di channel YouTube dokter mobil ya, kalau dulu saya coba bawa ke dokter Aki ini, dokter mobil yang di BSD. Kata si mas mekaniknya, ini tekanan kompresor kurang ya. Tekanan normal untuk mobil ini katanya sekitar 240 sampai 260 PSI ya. Tapi tadi dicek tekanannya cuma 100 berapa? 130 atau 120, jadi kurang banget. Nah, setelah dicek, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang jelas, karena tekanan kecil ya pasti freonnya hampir habis. Yang jelas ini salah satu masalahnya itu dia bilang otomatisnya. Jadi kalau AC itu kan kompresor suka otomatis mati hidup ya. Jadi kalau dia sudah mencapai suhu yang diinginkan dia mati, suhu naik dia hidup lagi, otomatis ini terlalu cepat. Jadi mati hidupnya terlalu cepat. Itu kemungkinan dia bilang justru dari sensor itu. Padahal ini kan sensornya baru ganti. Akhirnya dia bilang kemungkinan sensornya begitu juga katanya efeknya karena terlalu cepat dia mati hidup, ngefek ke kompresor. Kompresornya jadi pasti lebih cepat jebol ya, karena kerjanya jadi ekstra itu kompresor. Paling ini ngasih solusi, ini tambah freon. Sebenarnya tidak diapain dia, cuma tambah freon. Terus karena kebetulan sudah kotor filter AC, ganti filter AC tadi. Ini cuma tambah freon, tapi nggak tahu nih kuat berapa lama. Dan kemungkinan juga mungkin ya ada kebocoran halus si freonnya, cuma nggak tahu di sebelah mana. Kemungkinan besar di evaporator, cuma kan bongkar evaporator mobil ini harus bongkar dashboard, itu perlu waktu 1 atau 2 hari. Jadi itu bukan opsi sekarang. Opsi sekarang yang simple ya tambah freon saja di sini. Cuma kata si mekanik tadi, ini kan mobil Korea. Mobil Korea AC-nya beda dengan Jepang ya. Kalau Jepang, nah ini kan karena bukan Jepang atau merek apa, dia Korea, bisa ganti aftermarket saja. Aftermarket nanti ganti kompresor berikut sensor. Nanti kompresornya aja Pak, katakan. Ya kan kompresornya juga nggak beda jauh dengan ganti sensor. Ganti sensor udah hampir sama dengan harga kompresor, tapi itu di bengkel aftermarket ya. Di bengkel resmi itu gimana ya, ya relatif mahal itu ya jasanya. Kalau spare part mungkin harganya harga sesuai harganya ya kalau spare part, cuma jasanya itu luar biasa kalau di bengkel resmi. Udah tidak hilang timbul lagi. Ini juga nanti kalau tetap tidak stabil lagi nih suhunya ya boleh buat, mungkin harus ganti kompresor yang aftermarket aja lah, biar harganya tidak terlalu mahal. Masalah bisa ada opsi ganti full semua, ganti ke merek Jepang, AC-nya cuma mahal banget itu biayanya. Mungkin gitu ya. Kalau mobilnya sendiri ini nyaman bener, ini Hyundai Tucson 2017 dipakainya nyaman. Untuk pemakaian santai ya, ini kan mobil semi SUV gitu dari cc, lumayan dapat sunroof. Oke pemirsa, sekian dulu untuk Koh Lung Lung dengan dokter mobilnya, semoga semakin sukses. Oke, ini jalanan BSD ya, tadi selepas servis dari Koh Lung Lung. Jadi dokter mobil yang di BSD tuh sebenarnya udah ke arah Pamulang ya, jadi agak jauh dari BSD City-nya. Kita sekarang masuk ke tol ya, mari ke Bintaro pulang. Ini depan kita masuk ke tol Bintaro. Sekarang tol Bintaro BSD sudah nambah dikit. Kalau dulu cuma sampai BSD City, sekarang sudah sampai Pagedangan. Oke, aduh, mobil gak mengalah dia.
sampai Balaraja, cuma nggak tahu tahun berapa itu. Balaraja Maja sana. Kalau itu sudah nyambung dari BSD sampai ke Balaraja, wah, efeknya luar biasa nih untuk BSD dan sekitarnya. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai lah. Ini jalan tol yang mengarah ke Bintaro. Ini jam berapa ini? Jam 19 siang ya. Jam 19 karena cuaca mendung. Jadi relatif dingin, teduh. Konsumsi bensinnya itu kalau dia lagi di jalan dalam kota yang macet, aduh, kalau pemakaian dalam kota yang crowded banget ya. Tapi kalau di luar kota itu lagi kecepatan konstan kayak gini, itu bisa sampai 115 loh konsumsi. Mungkin karena siang jalan tol BSD Bintaro ini lumayan lancar, masih bisa speed 80 sampai 100-an ini. Jalan menyempit. Sini konstruksi terus untuk jalur ini. Nanti nyambung ke Jagorawi kayaknya, yang ke sebelah kanan, ke sebelah kiri nyambung ke tol Rak Tangerang. Ini arah dari BSD ke Bintaro. Wih, di depan ada 5 mobil warna putih, seragam putih. Oh, yes. Keluar Bintaro, keren.
bengkel resmi emang tarifnya fair sih ya. Maksudnya fair tuh dihitung per jam. Katakan pengerjaan servis kilometer sekian, atau pengerjaan inilah apa, servis rutin, tarif per jamnya nggak tahu mahal. Katakan tarif per jam dia berapa ya, 100.000 mungkin atau 150, tapi dihitungnya tidak 1 jam, bisa dihitungnya sampai 5 jam gitu. Jadi jasanya sendiri bisa 500 sampai 1 juta. Ya relatif ya, bagi sebagian segitu kecil mungkin, tapi bagi yang lain wah mahal. Nah, kalau di bengkel biasa yang bukan bengkel resmi, biasanya pengerjanya fix. Oke, jasa ini misal untuk servis rutin lah, katakan jasanya 300 lah misalkan, mau sebentar mau lama segitu ya. Kita udah bisa diprediksi ya biayanya berapa, dan biasanya juga ada perbedaan ya spare partnya. Kalau bengkel resmi atau kenapa cenderung lebih mahal, mungkin untuk menjamin keaslian, tapi nggak tahu juga. Kalau di bengkel aftermarket harga spare partnya pasti lebih murah. Misalkan untuk oli yang sama lah mereknya, jenisnya, itu pasti di bengkel resmi yang nggak tahu kenapa lebih mahal ya. Jadi kalau habis garansi kayaknya udah males banget ke bengkel resmi itu. Jalanan tadi keluar tol di Bintaro, ini jalan dulu namanya jalan samping kanan ini Bintaro Exchange Mall. Jalan apa namanya ini dulu? Macet. Ayo Mas Bro, serobot. Hari di Bintaro mendung jadi adem apa.